Oke, eee, dalam video ini kita akan membahas tentang ladder. Jadi bagaimana sih ladder di Submesin 4.3 ini. Dan di sini saya sudah membuat sebuah project dengan nama sectionnya adalah MyPOU. Jadi pada intinya ladder itu hampir mirip kayak seperti di rangkaian relay gitu. Rangkaian relay itu adalah rangkaian yang terdiri dari banyak switch gitu. Jadi saya ibaratkan ini adalah namanya load, ini namanya coil. Jadi ini saya ibaratkan sebuah saklar S1 gitu misalnya. Di sini minta declare variabel. Nanti ini saya jelaskan apa itu variabel itu. Kemudian ini misalnya L1 atau lampu 1, saya ibaratkan kayak gitu. Jadi kalau ini dijalankan, kita tunggu sebentar. Oke, karena saya tidak memakai asli, saya buat simulasi dulu. Ini kalau dijalankan dia akan oke. Oke, sebelumnya ini perlu untuk di run gitu. Nah, ini adalah diibaratkan ini adalah sebuah saklar gitu. Dan di sini sumber tegangan. Jadi apabila saklar ini mengalir, on, maka arus akan mengalir ke sini dan memberikan daya ke L1. Jadi kalau ini misal saya ibaratkan seperti ini S1, saya prepare value gitu ya, debug, saya read value gitu. Maka di sini L1 ikut 1 karena ini adalah sumbernya, ini on, mengalir terus sampai ke sini. Itulah prinsip dasar dari ladder. Jadi sangat-sangat simple. Jadi kalau Anda mengenal rangkaian relay, di sini tidak jauh berbeda. Terus dari kombinasi seperti ini Anda bisa melakukan banyak sekali proses gitu ya. Jadi kalau di rangkaian digital Anda pasti mengenal ada namanya gerbang logika. Tapi sebelumnya ini saya akan jelaskan dulu ini. Apa sih ini? Nah, ini saya sudah bilang namanya load atau LD. Nah, ini adalah namanya load node atau normally close, ada yang bilang negate kontak, macam-macam yang bilang. Intinya ini adalah normally close. Kalau aktif dia akan close, tapi kalau yang ini kalau aktif dia akan open. Seperti itu. Ini kalau saya demokan gitu. Jadi sebelum ini kondisinya false, tapi karena dia normally close maka akan mengalirkan arus atau mengalirkan daya atau terkoneksi secara software. Seperti itu. Ini tadi namanya load node. Oke. Jadi Anda bisa melakukannya dengan kombinasi ini. Tadi saya bilang kalau ini mirip-mirip logika di teknik digital Anda bisa gunakan di sini.
Di salah satunya adalah N. Nah, N itu kan sebenarnya kalau Anda pahami itu sebuah anak kontak yang dirangkai seri. Di sini sama. Jadi misal ini S1, di sini S2, seperti itu. Jadi idealnya L1 ini akan on apabila S1 dan S2 itu on. Nah, mari kita coba. Kalau dilihat dua-duanya off. Nah, ini saya prepare value. Biar cepat saya pakai Ctrl F7 untuk memasukkan nilainya. Ini masih yang on 1, tapi di sini sorry, ini yang harus dimasukin S2. Ini masih off. Nah, ini saya prepare value lagi, saya ganti true, maka di sini karena ini on, ini baru boleh on. Seperti itu. Ini saya pakai Ctrl F7 biar cepat. Inilah logika N di rangkaian ladder. Nah, terus kalau ENOT itu jadi sebenarnya sama saja dengan N, cuma di notkan gitu ya. Kalau N kan kalau satu-satu semua itu on. Tapi kalau ENOT itu kalau satu semua itu malah mati gitu ya. Nah, di logika ENOT itu bedanya seperti ini. Ini S1 ENOT itu kan dia akan 0 apabila dua-dua logikanya 1. Nah, di sini ini adalah logika ENOT. Kalau kita coba pada saat dia logikanya 00 gitu ya, itu hasilnya 1. Kalau ini misal satunya 1, itu dia tetap 1. Kalau satunya 1 juga, dia akan 0. Nah, ini adalah logika ENOT pada ladder. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, terus kalau logika OR itu seperti apa? Nah, logika OR itu ya kalau diketahui bahwa OR itu adalah saklar yang dirangkai paralel. Nah, kita perlakukan sama juga di sini. Saklar yang dirangkai paralel. Jadi seperti ini. Jadi dia akan satu apabila salah satu atau semuanya input itu adalah 1. Itu adalah OR gitu. Jadi seperti ini. F7. Nah, ini waktu 00 dia 0. Tapi waktu dia 1, nah salah satunya 1, dia akan langsung 1. Atau yang sebelah sini yang 1, dia akan 1 juga. Atau dua-duanya 1, maka dia akan 1 juga. Ini logika OR. Nah, terus kemudian kalau logika OR NOT, atau NOT OR. Nah, ini NOT OR kan. Jadi kalau OR seperti ini, kalau ini kan salah satu atau semuanya 1, dia kan 1. Nah, kebalikannya salah satu atau semuanya dia harusnya 0. Nah, kita coba buat seperti apa. Ya, ini kebalikannya seperti ini. S1 misalnya
S2. Ini kalau kita simulasikan ya, Ctrl F7. Nah, waktu 00 dia hasilnya 1. Kalau OR kan waktu 00 hasilnya 0 kan. Nah, ini kebalikannya. Terus kalau ada salah satu saja, dia akan langsung 0. Atau salah duanya, dia akan 0. Itulah 0. Jadi kebalikannya dari XOR. Kebalikannya dari OR. Itu. Oke, kita sudah membahas hampir semuanya, jadi load not, and, or, not, or not. Nah, sekarang kita akan membahas tentang output, atau di sini namanya coil. Jadi di coil ini atau yang bagian ini itu juga memiliki beberapa kondisi. Kalau ini namanya coil normally open itu. Jadi kalau dia dikasih 1, maka dia akan 1. Berbeda juga kalau kita mau pakai coil normally close. Normally open. Oke, normally close. Misal ini L2 namanya. Sebenarnya nggak apa-apa, besar kecil. L1, L2. Jadi apa bedanya? Kita simulasikan dulu sebentar. Jadi kalau kita lihat ya, waktu ini disimulasikan, saya kembalikan dulu. Pada saat S1-nya adalah 0, maka L2 di sini logikanya 1 atau true. Sedangkan L1 logikanya false gitu. Tapi kalau ini dirubah menjadi 1, L1 menjadi 1, tapi L2 menjadi false. Itulah coil normally open sama normally close. Bedanya seperti itu. Jadi kalau open itu sesuai dengan inputnya, kalau dia 1 ya 1. Kalau normally close, kalau dia kasih 1 malah dia menjadi false. Kalau dikasih false malah menjadi true. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada coil. Nah, di sini kalau dilihat kan ini kalau saya besarkan sedikit gitu ya. Yang ini adalah coil normally open, normally close. Nah, ini set, reset gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, kita demokan saja biar gampang. Ini saya hapus gitu ya. Kalau set itu misal L1 gitu. Kalau ini kita jalankan gitu. Atau ini saya kasih 1 lagi di bawah S2 misal namanya. Oke, saya tambahkan reset. Ini L1 juga namanya. Kalau kita demokan, bedanya itu pada set ini saya matikan dulu. Ini kondisi ideal. Saya reset dulu semuanya. Kondisi ideal seperti ini.
Jadi waktu S1 dinyalakan, bisa nyalakan, maka L1 akan nyala. L1 menjadi true. Terus ini saya matikan, dia akan tetap true. Karena set itu seperti RS flip-flop, set reset. Atau bisa digunakan untuk pengunci juga sebenarnya. Kemudian kalau bagaimana cara membuatnya? Kita harus meresetnya. Jadi mengaktifkan resetnya S2. Maka ini akan kembali menjadi false. Itu adalah set reset dari coil gitu. Kondisi ini sebenarnya kita bisa buat sendiri karena memang ada bloknya atau ada fungsinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ini tidak ada gitu ya, misal namanya kita cari saja SR, standar set reset gitu. Nah ini kita enter saja, misal namanya ini S3 gitu namanya, S4. Nah ini boleh dikasih, boleh tidak sih sebenarnya. Saya kasih saja nggak apa-apa. Ini L2 misalnya. Nah seperti itu. Kalau kita jalankan, gitu ya, kalau kita kasih set gitu ya, maka ini akan berubah menjadi satu. Kalau kita jalankan lagi, tetap seperti mengunci jadi satu. Kemudian kalau ini saya aktifkan, baru dia berubah menjadi 0 karena dia di reset. Itu adalah jadi hampir mirip nih, blok ini sama ini hampir mirip. Jadi seperti itu. Nah, set reset ini ada dua jenis ya, yang dominan reset sama dominan set gitu. Tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan sih. Oke, seperti itu untuk set reset. Oke, berikutnya adalah positive edge. Positive edge di sini, ini simbolnya ada, ini di sini ada, di tengahnya ada P-nya. Positive edge ini, oke, ini akan saya demokan. Kalau kita tidak pakai positive edge, misal ini S1 gitu ya, saya punya ini penyebelahan mungkin. Nah ini namanya var 1 gitu misalnya. Ini juga var 1 gitu ya. Dan ini misal 1. Jadi ini kalau mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ini penjumlahan selama ini enable aktif, var 1 itu ditambah 1. Hasilnya disimpan di var 1. Jadi misal ini 0 tambah 1, hasilnya 1 disimpan di sini. Kemudian siklus kedua ini kan 1 tadi. 1 tambah 1, 2 disimpan di sini. Ini seperti increment seperti itu gitu kan. Nah ini kalau ini Anda misal mau membuat sebuah program penghitung mobil masuk gitu, ini mungkin bisa digunakan. Jadi kalau ini saya jalankan, nah ini karena ini sudah aktif ya, jadi waktu dia on atau ini
saya reset semuanya. Saya download ulang gitu. Jadi biar variabelnya juga 0 semuanya. Oke. Oh, ini sudah. Ini saya kasih 0. Nah, ini sudah 0. Jadi waktu ini kondisi idealnya, ini 0 tambah 1 karena ini belum aktif, maka ini hasilnya 0. Terus kalau saya pengennya misalnya, ini saya mau aktifkan. Kalau ini aktif, itu bertambahnya 1. Tapi kalau kita pakai saklar biasa seperti ini, dia akan menambah terus, tidak satu persatu. Nah, ini salah ini. Seperti ini. Jadi kalau kita tidak menggunakan positive edge gitu, ini akan salah gitu. Oke, di sini saya akan demokan kalau tadi kan pakai saklar langsung, kalau dipencet langsung nambah terus menerus. Nah, kalau saya pengen nambahnya satu persatu, misalnya ini saya gunakan untuk counter. Bagaimana caranya? Saya bisa menggunakan positive edge. Nah, di sini. Misal ini S1. Seperti itu. Kalau ini saya jalankan gitu ya. Oke. Ini saya matikan. Nah, ini saya reset lah. 0 karena tadi ternyata dia sudah ada isinya. Nah, ini kondisi ideal. Kalau tadi saya jalankan S1 gitu, maka nilainya akan bertambah. Tapi kalau ini misal saya jalankan, saya rubah, nah ini akan bertambah cuma 1 dan itu selesai. Kemudian saya kembalikan lagi ke 0, 1 lagi, dia baru bertambah 1 lagi. Nah, kalau di kayak gini kan alat penghitung Anda, penghitung mobil Anda bisa bekerja. Kalau tadi kan nggak bisa. Misal saya taruh satu sensor, waktu dia detect mobil, maka akan langsung naik banyak gitu, tidak terhitung sempurna. Berbeda juga dengan ini. Nah, di sini kalau Anda lihat, dia akan menghitung kalau kondisinya dari false ke true atau dari 0 ke 1. Nah, ini kalau saya rubah, dia akan berubah menjadi 3. Karena ini positive edge. Nah, bedanya kalau dia negative edge, itu akan dari 0 ke 1. Sorry, dari 1 ke 0. Ini saya rubah negative edge gitu. Saya demokan. Nah, ini kan sudah 3 gitu. Oke, saya rubah menjadi 0 dulu. Saya masukkan. Nah, ini 0. Nah, ini waktu 0 ke 1, ini saya kasih 1. Saya masukkan, sorry. 0 ke 1 saya masukkan, dia belum berubah. Tapi dari 1 ke 0 saya masukkan, dia berubah. Ini adalah negative edge. Jadi perubahan dari 1 ke 0. Ini sebenarnya ada satu lagi toolkit yang bisa digunakan. Kalau Anda lihat di sini namanya air trigger gitu. Nah, ini Anda bisa ganti ini untuk positive edge misalnya. Air trigger 0 misalnya. Kalau ini misalnya S1. Oke. Kalau ini didemokan, jadi idealnya adalah sama seperti positive edge. Nah, oke, ini nilainya saya nolkan aja dulu. Oke, 0 nilainya. Ini dari false ke true. Ini saya jalankan. Nah, ini berubah menjadi 1. Saya kembalikan. Ini berubah menjadi 0. Gitu.
Jadi ini untuk rising edge. Kalau untuk falling edge kita bisa lihat, ya tulis saja sih sebenarnya, F trigger. Nah ini falling, sama sih. Ini sama dengan negative edge, ya, sama dengan yang ini. Jadi seperti itu. Timer ya, timer kita ini hapus saja dulu. Saya ambil satu timer gitu. Ini T-on misalnya. Kalau Anda pengen tahu T-on itu seperti apa, ini pencet aja F1. Nah, T-on itu atau on delay. Jadi dia mendelay waktu on-nya. Jadi kalau dilihat di sini bisa dilihat bahwa kalau in sudah 1, selama elapsed time itu belum ketemu sama nilai timer, maka di sini masih 0. Kemudian kalau setelah ketemu dia baru berubah menjadi 1. Dan kalau ini berubah menjadi 0, ini juga ikut langsung jadi 0. Ini juga mereset seperti itu. Jadi ini adalah diagram chart atau diagram time-nya dari timer. Nah, di sini ada beberapa yang perlu Anda ketahui, bahwa kalau yang atas ini namanya nama timer tersebut kita bisa kasih misal T0 gitu. Tipenya T-on gitu. Kemudian PT itu adalah preset time gitu. Preset time itu Anda bisa mendeklarasikan dalam second, millisecond, atau microsecond gitu. Misal saya pengen deklarasikan dalam second, misal 5 second gitu. Atau Anda bisa mendeklarasikannya dengan 5000 T crash 5000 ms seperti ini. Ini juga boleh. Ini 500 ya. 5000. Oke. Ini juga 5 second. Nah, ini adalah apabila dia 1, maka timer ini akan aktif. Nah, itu misal diaktifkan, terserah Anda. S1 misal, boleh itu. elapsed time itu untuk memonitor bahwa variabel yang digunakan untuk memonitor timer ini sedang bekerja. Misal, ini baru 1 menit setengah, 2 menit setengah, 3 menit. Jadi dia akan berganti terus menerus gitu. Misalnya var et itu boleh juga. Tipenya time pasti ya. Jadi dia waktu timer ini jalan, ini akan berubah nilainya, berubah terus. Kalau ini saya jalankan gitu ya. Oke. Saat belum saya aktifkan S1-nya, oh ini S1 sudah aktif. Saya reset dulu. Saat belum saya aktifkan, ini outputnya false gitu ya. Kemudian saya aktifkan gitu. Oh sorry, ini ada yang kelewatan. Ini harus dipencet 1 gitu. Jadi ini saat saya buat 1 gitu, ini aktif. Nah ini bisa dilihat time-nya naik gitu. Setelah ketemu 5 second dia akan kembali. Kalau ini saya balikan lagi, dia akan langsung berubah menjadi false dan ini 0. Jadi timer on delay itu seperti ini sistemnya. Oke, kita kemudian berganti pada timer off delay. Nah, kalau tadi on delay itu on-nya yang ditunggu. Nah, ini off-nya yang ditunggu. Nah, ini misalnya take crash 5 second gitu. Misal S1 gitu ya. var misal. Namanya sih nggak harus itu juga. Kalau ini dijalankan gitu ya. Oke, S1 gitu ya. Saya kasih
Oke. Nah, ini setelah dikasih dia on. Nah, ini saya matikan. Nah, nunggu 5 second baru dia off. Nah, seperti itu, itulah off delay. Kemudian kita bergerak lagi ke T-pulse gitu. Jadi bedanya apa? T-pulse ini kalau Anda lihat, kalau saya masuk ke sini, jadi kalau di on kan, dia itu langsung on selama nilai pulse, nilai waktu timer itu, misal 5 second gitu. Jadi dia on selama 5 second, terus dia mati, biarpun ini masih satu inputnya. Jadi seperti itu T-pulse gitu. Misal namanya adalah TP1 misalnya, boleh. Misal ini saya kasih T-crash 5, ini maksudnya 5 second. ET4 gitu. Ini kalau diaktifkan itu, tunggu sebentar. Oke, S1 kalau saya aktifkan gitu ya. Nah, ini akan on selama 5 second. Biarpun ini masih on, tapi ini akan mati dengan sendirinya kalau setelah 5 second. Kalau saya matikan. Itulah T-pulse. Oke, kemudian ini ada untuk contoh latihan ya. Ada sebuah kasus seperti ini. Jadi ada 4 motor yang diwakili oleh lampu, dan di situ ada push button start yang digunakan untuk menjalankan motor dan diberhentikan kapan saja oleh push button stop. Urutan motornya dari 1, 2, 3, dan 4. Proses ini akan continue sampai PB stop ditekan. Setiap motor yang dipilih akan running selama periode singkat, disimulasikan 5 second. Sementara motor yang lain idle. Jadi seperti kalau di start gitu, motor 1 nyala selama 5 second, mati, kemudian motor 2 nyala 5 second, mati, motor 3 nyala 5 second, mati, motor 4 nyala 5 second, mati. Dan akan berulang lagi, motor 1, 2, 3, 4 terus sebelum tombol push button ini, yang push button stop ditekan. Oke, kita akan coba membuatnya. Nah, di sini kita bisa pakai saja ladder ya. Jadi hal pertama yang kita harus siapkan adalah tombol start dan stop. Karena ini push button, kita butuh pengunci. Makanya di sini kita kasih ini. Misalnya ini adalah tombol start gitu ya, PB. Ini stop PB gitu ya. Kemudian ini misalnya saya tulis running, itu saja. Ini hanya untuk indikasi bahwa ini running atau tidak gitu. Ini running. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini di start, maka ini akan running biarpun dia dilepas, karena ini adalah rangkaian pengunci. Kemudian karena dia harus menyala selama menyala 5 second, maka kita membutuhkan sebuah timer di sini. Kita kasih, tapi untuk sebelumnya kalau timer itu kan biasanya pasti butuh input. Nah, di sini kalau ini setelah menyala, kita butuh misalnya positive edge. Nah, yang kita pelajari semua kita menggunakan di sini. Misalnya adalah
misal A1 gitu. Atau jangan A1, ini running saja. Karena ini mau menyalakan yang di depannya. Kemudian kita butuh timer. Kalau butuh timer seperti itu, jadi dia menyala selama 5 second dan kemudian mati. Itu pakai apa? Paling gampang kita pakai timer pulse gitu. Misal TP 0. Oke, kita kasih T press 5 second seperti ini. Jadi ET var misalnya var 1. Oke. Nah, kemudian maka ini akan menjalankan motor 1. Kita kasih M1 misalnya. Kemudian kan kalau ini nyala, dia mendeteksi 0 ke 1. Oh, ini akan nyala selama 5 milisecond. Setelah nyala mati. Berarti M1 nunggu sampai mati. Nah, kita pakai lagi di sini kira-kira apa? Ya, kita pakai negatif edge. Nah, kita pakai M1 itu. Nah, di sini kita pakai T-pulse lagi, TP1 misal boleh. Nah, di sini kita kasih T-crash 5 second. Oke. Di sini kita kasih ET var 2. Namanya nggak harus seperti ini ya, boleh sembarang gitu. Terserah suka-suka Anda. Ini misal M2 gitu. Boleh. Ini boleh kecil, boleh besar, nggak masalah. Saya seragamkan jadi besar aja. Ini saya ganti M2 gitu. Kemudian sama ya, kita taruh lagi. Ini saya ke ataskan. Ini saya insert lagi. Nah, ini kan nunggu ini. Jadi kita butuh negative edge lagi. M2. Kita pakai T-pulse seperti ini. Kemudian T press 5 second itu. ET var 3 misalnya. Ini saya kasih coil lagi, namanya M3 seperti ini. Terus kita jalankan lagi, kita kasih lagi satu di sini, namanya adalah kita pakai negatif edge lagi. Nah, seperti ini. Kita pakai negatif edge, namanya M3. Oke, ini kita pakai T-pulse T3 boleh. Nih T crash 5 second. Kemudian ET var 4 gitu. Kemudian ini kita kasih coil lagi 1 M4. Nah, tapi kalau kayak gini, kalau sudah di 4 dia mati, nggak balik lagi ke sini kan. Makanya si M4 ini juga harus men-trigger ini. Nah, ini kita tambahkan di sini negatif edge juga. Ups, salah. Itu. Saya kasih ini dulu. Saya kasih ini. Ya, ini saya hapus. Ini namanya M4. Seperti ini. Jadi nanti setelah ini nyala akan men-trigger ini.
seperti ini. Nah terus kalau ini dimatikan, kan ini harus mati semua ini. Nah ini kita kasih di depannya adalah normally close, biar kalau normally open, biar kalau dia ini tidak jalan, dia mati semua. Seperti ini. Ini apa? Pastinya running. Ya kan? Running. Running. Ini running. Seperti ini. Jadi ini yang tadi sudah kita coba, kita manfaatkan. Kita coba, kalau beruntung dia akan bisa. Saya download saja. Oke, saya running. Oke, belum ada yang jalan di sini karena memang belum dijalankan. Gitu. Kita misal saya masukkan ini ke AdWords gitu, ini juga saya masukkan ke AdWords hanya untuk melihat saja. Kemudian ini saya prepare, klik kanan, red value gitu ya, maka akan berubah menjadi 1. Ini akan naik. Karena ini push button, nah ini kalau dilihat dia terus berubah. Ini karena push button, maka ini setelah dilepas akan menjadi 1. Nah, dia akan kembali lagi M1, M2, M3, 4, tunggu 5 menit, 5 second maksudnya, kembali lagi M1. Nah terus misalnya saya mau men-stop, nah ini saya nyalakan ini red value, maka dia akan stop semua pastinya. Mudah bukan? Nah ini salah satu penyelesaian dari ada kasus tadi. Jadi kita bisa selesaikan dengan ini. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sekian. Terima kasih.